Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang kajian pustaka. Selanjutnya tujuannya menginformasikan kepada pembaca hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya. Selanjutnya menjelaskan bagian proposal, persiapan penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Yang pertama, pemilihan masalah dan judul penelitian. Pemilihan judul akan menggambarkan tingkat kedalaman dan cakupan dari sebuah penelitian yang dibahas. 2. Menyusun latar belakang masalah, tujuan, dan hipotesis. Bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Yang ketiga, menyusun kajian teori. Kajian teori merupakan bagian yang sangat membutuhkan kajian pustaka karena kajian teori memuat uraian sistematis yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat, menyusun metodologi penelitian. Dalam merumuskan metodologi penelitian, diperlukan data hasil penelitian yang diperoleh secara maksimal. Selanjutnya menjelaskan cara-cara mengkaji bahan pustaka dan menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, pengertian kajian pustaka. Yang kedua, pentingnya kajian pustaka. Yang ketiga, fungsi kajian pustaka. Yang keempat, kerangka berpikir. Yang kelima, langkah menyusun kerangka berpikir. Selanjutnya menjabarkan aturan pengutipan penyusunan berdasarkan body note, footnote, dan endnote. Menjabarkan pengutipan berdasarkan body note dan endnote. Footnote adalah keterangan atas teks kerangka yang ditempatkan pada kaki halaman kerangka yang bersangkutan. Contoh, apabila kita berlibur ke Makassar, maka jangan lupa untuk mencoba kelezatan dari makanan khas, yaitu soto Mangkaras. Body note adalah bentuk referensi dari penulisan yang mencantum sumber kutipan langsung setelah selesainya suatu kutipan yang menggunakan tanda kurung. Contohnya, kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah apabila diperlukan bukan karena kecelakaan. Dalam kurung non-incident. Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan. Endnote merupakan bentuk penulisan referensi yang diletakkan pada bagian akhir suatu karya tulis, tepatnya sebelum daftar pustaka. Contohnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, penelitian relevan. Pengertian penelitian relevan ialah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Penelitian relevan dalam penelitian juga bermakna sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas. Contoh penelitian relevan. Yang pertama, penelitian dari Faidatul Ika Malida pada tahun 2020 yang berjudul pengembangan desain pembelajaran IPA berbasis karakter untuk siswa kelas 5 SDN 1 Wonokoyo, Pemalang. Dilaksanakan penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan desain pembelajaran, yaitu RPP IPA yang semula berorientasi pada pengembangan kongsi siswa menjadi desain pembelajaran berbasis karakter. Selanjutnya, mengurai hipotesis dan contoh-contohnya. Ciri-ciri hipotesis yang baik: harus menyatakan hubungan, harus sesuai dengan fakta, harus berhubungan dengan ilmu serta dengan tubuhnya ilmu pengetahuan. Yang keempat, harus ada diuji. Yang kelima, harus sederhana. Yang keenam, harus bisa menerapkan fakta.